Bisakah kita benar-benar mengukur solidaritas dunia untuk Palestina ataukah hal ini hanyalah permainan citra yang diatur oleh kekuatan politik global? Oke, bayangkan ini. Setiap kali serangan ke Palestina terjadi, media sosial penuh dengan tagar Free Palestine. Aksi solidaritas bermunculan dari demo besar di berbagai kota hingga selebritas yang menggugah foto dengan bendera Palestina. Tapi di sisi lain, bantuan kemanusiaan sering tertahan di perbatasan. Resolusi PBB diveto oleh negara-negara besar dan perusahaan senjata malah makin cuan di balik konflik ini. Jadi sebenarnya apakah solidaritas dunia untuk Palestina benar-benar bisa diukur atau ini cuma permainan citra yang dikendalikan oleh kekuatan politik global? Nah, kalau kita bicara soal aksi massa, dukungan untuk Palestina jelas nyata. Di tahun 2023, jutaan orang turun ke jalan di berbagai negara, dari London, Jakarta, hingga New York untuk menuntut keadilan bagi rakyat Palestina. Gerakan ini bukan sekedar tren, tapi manifestasi kemarahan global terhadap penjajahan modern. Tapi begitu kita naik level ke panggung politik internasional, nuansanya berubah. Setiap kali PBB mencoba untuk mengeluarkan resolusi yang menguntungkan Palestina, veto dari Amerika Serikat atau sekutunya langsung turun tangan. Misalnya pada Oktober 2023, Amerika Serikat memblokir resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ini bukan pertama kalinya. Sejak tahun 1972, lebih dari 50 resolusi PBB yang mendukung hak-hak Palestina telah diveto oleh Amerika Serikat. Kalau solidaritas dunia benar-benar kuat, harusnya rakyat Palestina sudah mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan kan? Faktanya, menurut laporan WHO dan PBB, ribuan truk bantuan kemanusiaan tertahan di perbatasan Rafah dan Karim Shalom akibat blokade Israel. Pada Maret 2025, Israel secara signifikan mengurangi pasokan bantuan ke Gaza yang memperburuk krisis kemanusiaan. Bahkan laporan dari Associated Press pada Januari 2025 menyebutkan bahwa lebih dari 25.000 anak di Gaza mengalami malnutrisi akut dengan 19.000 diantaranya berada dalam kondisi kritis akibat kurangnya pasokan makanan dan juga obat-obatan. Sementara banyak negara mengutuk agresi Israel secara terbuka. Sebagian dari mereka tetap menjalin hubungan dagang yang menguntungkan dengan Israel. Data dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Jerman, dan juga Inggris tetap menjadi pemasok senjata terbesar ke Israel dengan nilai transaksi miliaran dolar setiap tahunnya. Jadi, di balik pernyataan kami mendukung Palestina, ada bisnis menggiurkan yang terus berjalan. Solidaritas di tingkat masyarakat dan aktivisme digital memang kuat, tetapi di tingkat pemerintahan kepentingan ekonomi dan politik lebih sering menjadi prioritas utama dibandingkan kemanusiaan. Kesimpulannya, ini solidaritas nyata atau sekedar ilusi. Nah, kalau kita melihat dari gerakan masyarakat sipil, solidaritas untuk Palestina itu sangatlah nyata. Jutaan orang di berbagai belahan dunia telah bersuara, berdonasi, dan bahkan berjuang di media sosial untuk menyuarakan ketidakadilan. Tapi ketika masuk ke ranah politik global, solidaritas ini seringkali jadi sekedar permainan citra. Negara-negara besar yang mengklaim membela hak asasi manusia justru menjadi bagian dari sistem yang mempertahankan status quo. Jadi, bisakah kita mengukur solidaritas dunia untuk Palestina? Bisa, tapi dengan catatan di level rakyat ia membara, di level elit seringkali ia hanya permainan politik. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus jadi bagian dari permainan ini atau benar-benar berjuang untuk perubahan? Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.